Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen sekalian, netizennya Sri Poku dan juga Tribun Sumsel. Tentunya saat ini kami di studio kami di Geraha Tribun kedatangan tamu-tamu super penting yang langsung ke sini. Pak Kapolda kita yang baru. Assalamualaikum. Profesor Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri S. S-nya satu opsi kok berdua? Kalau dua kakek kedinginan. Kalau dua kayaknya. Oh, apanya? Kayaknya. Pak Kapolda kita ini wong sini, namanya be Jawa tapi lahir besar di Palembang. Udah talang betutu. Iya. Udah talang betutu. Anak kolong. Iya. Anak kolong. Anak Auri. Anak Auri sama Pak kita. Anak Auri. Cuma aku anak Halim. Tidak nanya kata Pak Kapolda. Dan kemudian di sebelah Pak Kapolda adalah Ibu Wawaku kita, Ibu Vinda. Fitrianti Agustinda. Nah itu tadi. Assalamualaikum. Jadi netizen sekalian ini benar-benar nggak disangka karena ini semua serba ujuk-ujuk, serba kilat. Tahu-tahu saya ditelepon oleh Pak Edison Kadiskominfo Palembang dan kemudian juga Mas Slamet ditelepon langsung oleh Pak Kapolda. 2 orang penting ini mau datang ke kantor kami. Jadi ini sebuah kejutan yang menyenangkan pada saat puasa dan sebentar lagi insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri dalam situasi yang sangat istimewa. Seperti Pak ya? Betul. Oke. Baik, saya nggak pakai masker, kayak kenomaran netizen, tapi masker selalu di sini. Baik. Nah, sekarang mumpung ada Ibu Vinda. Kita ke Bu Vinda dulu, Pak ya. Ya. Bu Vinda, ya bikin deg-degan ya. Katanya, ini headline kami, mungkin bisa dibaca. Sudah ada yang baca juga tentunya. Dua-duanya juga seperti itu. Sama judulnya, karena tidak ada isu yang paling menarik, paling penting selain PSBB di Palembang akan dimulai pada 20 Mei. Nah, siapkah Pemkot Palembang untuk memberlakukan PSBB? Silakan. Harus jawabnya siap ya. Sebenarnya walau izin Pak Kapolda, sebenarnya walaupun PSBB baru akan dilaksanakan tanggal 20 dan sanksinya sendiri diterapkan sekitar plus H2 setelah Lebaran, akan tetapi penerapan PSBB ini sendiri sebenarnya sudah kita berlakukan sejak jauh-jauh hari pada saat virus corona COVID-19 ini hadir di Kota Palembang. Ya, melalui perwali itu ya? Atau gimana maksudnya? Betul, melalui perwali, mohon maaf, melalui instruksi dari Pak Wali Kota yang kemarin sudah terbit suratnya. Di sana kan sudah ada pembatasan-pembatasan. Pada prinsipnya PSBB ini kan adalah pembatasan sosial berskala besar. Ya. Maka langkah-langkah yang seharusnya dan sudah kami ambil terkait masa PSBB ini sudah diberlakukan. Misalnya, Bu Eni, sekolah anak-anak sudah belajar di rumah. Sudah itu para pekerja juga sudah banyak dalam arti bekerja melalui di rumah. Dan juga mungkin aktivitas-aktivitas sosial lainnya yang keagamaan yang memang kita sarankan untuk dilakukan di rumah. Jadi pembatasan-pembatasan ini sebenarnya sudah kita lakukan, Bu Eni. Akan tetapi tentu kalau PSBB ini harus sesuai mekanisme yang ada. Jadi harus ada izin dari Kementerian Kesehatan dan juga ada semacam aturan yang jelas untuk supaya terbitnya PSBB. Oke. Sekarang kita ke Pak Kapolda dulu. Kita pengen tahu nih, pengen tahu seorang Kapolda yang berasal dari sini ditugaskan mendapatkan amanah pada masa pandemi. Tidak lemah niat. Lemah dapat? Lemah. Jadi Kapolda itu lemah galau. Lemah galau. Balik kampung enggak ya? Balik kampung. Bukan balik kampung, ini balik kota. Balik kota. Kotanya di Talangtutu, Palembang. Coba cerita dulu. Nah, jadi gini. Saya ini kan yang kedua kali saya dinas di Sumatera Selatan. Ya. Tahun 2003 saya masuk Sumatera Selatan jadi Kasat Pidana Umum. Kasat Pidana ya, di Polda, bagian dari reserse ya. Ya. Kemudian saya jadi Kapolres di Lahat itu cukup lama, 2 tahun 10 bulan. Sebelum akhirnya saya pindah ke Jawa. Saya pikir dengan saya yang datang yang kedua kali ini, dan kebetulan Allah memberikan amanah saya sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sumatera Selatan, ya ini suatu kebanggaan dan sekaligus kehormatan. Nah saya kira tidak semua
anggota Polri bisa menjadi Kapolda, gitu ya. Kan hanya 34 Kapolda yang di Indonesia ini. Ya, kalau situasi pandemi saya kira nggak melanda di Sumatera Selatan saja. Kita yang di Jakarta pun juga merasakan, bahkan saya pikir seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Jadi ini kan tantangan, bahkan menurut saya ini suatu kehormatan untuk kita melayani warga kita sendiri dalam konteks menghadapi pandemi ini. Tentu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saya sudah membangun sebuah program. Ada 7 program yang saya sampaikan. Maskot yang atau ikon yang saya coba tawarkan kepada anggota saya dan kepada masyarakat itu adalah polisi dulur kita. Polisi dulur kita. Atau disingkatnya MAM PDK. MAM PDK. Oke. Itu adalah sebuah konsep sederhana. Artinya saya menggunakan konsep lokal. Kita orang Palembang yang namanya dulur itu kan saudara. Iya. Jadi kalau polisi sama masyarakat lalu dulur itu lah urusan apa gampang diatur. Diatur bukan yang negatif. Betul. Tapi diatur artinya ada masalah besar kita kecil. Ayo. Yang kecil kita hilang ke. Bukan kecil dibesarkan. Oh, Ya. kalau yang salah kita loh. Tahu peringatan. Tapi Iya. kalau melanggar itu ya ada Tetap hukum. hukum. Nah, jadi walaupun dulur itu intinya saling mengingatkan. Nah, konsep ini kan saya ingin tawarkan kepada anggota saya dan pada masyarakat yang gampang dicerna oleh kita semua. Jadi tidak bahasa yang mengawang-awang. Intinya kau jadilah polisi yang baik, dekat dengan masyarakat, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, agar kau jadi dulurnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi dengan demikian masyarakat akan menjadi polisi juga dalam Ya, arti betul. dalam arti menjadi polisi bagi dirinya sendiri kan begitu. Betul. Polisi kan baik, ya kan Pak, menolong dan segala macam gitu kan maksudnya. Iya. Kira-kira Salah satu tujuannya itu. Iya, oke. Baik. Nah, dalam kaitan PSBB, Pak Kapolda, apa sih yang akan dilakukan oleh Polda, khususnya Polresta Palembang? Ya. Ini kan untuk di Sumsel itu ada 2 daerah yang PSBB ya. Iya. Pertama di Prabu Mulih, kemudian di Kota Palembang. Nah, kami sudah menyiapkan personel-personel untuk membantu bersama aparat lain ya, ada TNI, ada teman-teman dari Pemda atau Pemprov, bersama masyarakat dan tokoh agama dan sebagainya. Kita tentu akan memaksimalkan apa yang menjadi kebijakan atau yang menjadi sesuatu yang kita harus tegakkan di situ. Intinya adalah pembatasan. Nah, itu yang disampaikan. Tetapi tentu ada sanksi. Sanksi ini adalah upaya terakhir ya. Ini kan masyarakat kita lebih banyak pada sosialisasi, penjelasan, peringatan dan seterusnya. Tapi kalau masih tidak menurut, tentu namanya sesuatu kebijakan kalau tidak dibarengi dengan sanksi atau tindakan yang tegas, mungkin ada yang tidak nurut. Ya. Nah, kita tindaknya itu kira-kira yang tidak nurut baik. Kalau yang nurut tidak ada masalah. Oke, Pak. Kalau di Sidoarjo mereka yang bandel dalam arti melanggar protokol kesehatan ketika pada saat PSBB, maka sanksinya adalah diancam untuk dijadikan petugas pemakaman COVID. Seperti itu kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau di Pemkot sendiri seperti apa, Bu Vinda? Ya. Kira-kira sanksinya? Ya, terima kasih. Kemarin kan kita sama-sama sudah ketahui ya, bagi warga masyarakat yang memang keluar rumah tapi tidak menggunakan masker, itu memang kita terapkan sanksi semacam untuk mengedukasi. Jadi kita karantina mereka dalam suatu tempat dan disinilah kita memberikan mereka edukasi, pembelajaran bahwa pentingnya menggunakan masker. Itu salah satu bentuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah kota pada saat ini. Tapi kalau ketika nanti PSBB-nya berlangsung, yang ada sanksi tersebut, sanksi berupa apa? Tentu ada sanksi administratif, ada sanksi dalam arti memang pidana. Kalau sanksi administratif itu memang masih dalam kajian, tapi setidaknya mungkin hampir sama yang diterapkan di kota-kota yang lain yang sudah melakukan PSBB. Oke, kalau dalam bayangan Pak Kapolda sanksinya baiknya seperti apa? Ya, sanksi ini kan upaya terakhir. Ya. Upaya terakhir. Artinya apapun namanya itu adalah untuk mendidik masyarakat taat. Intinya dari PSBB ini disiplin. Disiplin. Jadi masyarakat itu kan diharapkan dengan disiplin itu tidak memberikan atau memperluas atau menyebarkan virus dari yang virus corona tersebut. Nah, oleh karena itu untuk menegakkan disiplin ini banyak cara. Tadi yang dilakukan oleh Pemprov
Sumsel itu ada Palembang, itu sudah dijalankan sebelum ada PSBB ini. Saya tahu betul. Pertama ditaruh di asrama haji itu. Tapi cuma sehari aja ya Bu? Iya. Betul. Berikutnya tidak lagi. Oh, Sekarang bukan. mungkin dari PGRI. Ya. Oh, Bukan seperti itu, Bu. Maksudnya gue ini, mereka memang kita karantina 1x24 jam. Dan sampai dengan sekarang masih. Oh masih? Masih. Cuma tempatnya memang kita pindahkan. Kalau kemarin di asrama haji, sekarang di asrama PGRI. Oh, oke. Jadi sanksi itu adalah upaya terakhir. Iya. Nah, sanksi yang dilakukan oleh dinas dari Palembang ini sudah cukup baik. Iya. Tentu banyak yang tadi seperti di Sidoarjo dan seperti itu. Mungkin juga intinya sanksi itu jangan membuat orang itu jerah, membuat orang itu menjadi disiplin, bukan malah kontraproduktif. Jadi jangan nanti sanksi yang diberikan itu malah membuat masyarakat resah dan sebagainya. Tapi saya kira Pemprov ini sudah memikirkan semuanya itu. Nah, kita sebagai aparat penegak hukum yang nanti pada akhirnya kita yang menegakkan itu bersama teman-teman hukum lainnya, pasti itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir. Baik nian Kapoldanya. Sakit maksudnya. Baik nian. Pokoknya apa-apa upaya terakhir. Sanksi itu upaya terakhir. Betul. Dan juga yang lebih mengutamakan pada edukasi. Pada edukasi ya semacam itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari netizen nggak ya? Ada nggak? Tolong dibacain. Jarang-jarang kita bisa menghadirkan dua orang ini. Oke. Dari Wawan Tembesi. Seharusnya diadakan lockdown di desa-desa dan jalan masuk kampung. Kayak di Jawa, semua diberlakukan seperti itu. Biar cepat teratasi, jangan nunggu terkena COVID baru diperlukan. Harus tegas gubernur. Oh ini lagi bukan ranah gubernur, ini ranahnya Pemkot, ya kan? Dan juga ada Pak Kapolda yang akan memberi sanksi. Tolong dijawab Ibu. Ya, terima kasih. Dari mana tadi? Bapak Wawan Tembesi. Dari Bapak Wawan Tembesi. Terima kasih atas informasinya atau sarannya. Sebenarnya sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Palembang sebelum pemberlakuan PSBB kita sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah hampir sekitar 80% menerapkan apa itu yang namanya PSBB. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi benar. Seharusnya memang penerapan PSBB, akan tetapi walaupun PSBB itu sendiri belum secara tegas kita berlakukan, baru besok, tapi mungkin Bapak Wawan juga merasakan sebenarnya sudah jauh-jauh hari Kota Palembang sudah menerapkan sudah sebagian besar langkah-langkah menuju PSBB. Langkah-langkah menuju PSBB dan tadi istilahnya lockdown tuh kita bukan lockdown bukan ya. Lockdown. Bukan lockdown ya. Karena kalau lockdown itu polisi harus nganterin makanan ke rumah warga. Iya. Ya Pak. Sampai sedemikian rupa. Kalau ini operasional pasar misalkan tetap boleh buka, tapi misalkan dibatasi masa jualannya 5 jam seperti itu. Nah sekarang tuh ada lagi yang muncul di sosmed ini seru kan. Katanya gini, sembahyang di masjid nggak boleh, ya kan? Tapi pasar rame. Ya, cara netizen ya kan maha benar ya. Apa Pak komentarnya? Padahal kan itu juga dalam rangka memutus mata rantai, tidak boleh di masjid dan segala macam. Silakan. Jadi saya pikir ini kan tugas pemerintah bersama aparat yang lain, juga bersama rakyat. Jadi sekali lagi kalau yang namanya PSBB dan semuanya itu juga rakyat harus paling banyak perannya mereka, kesadarannya tinggi. Nah, memang ini sebagian itu banyak ya setiap kebijakan apapun kadang-kadang ada juga yang mengkritisnya dengan cara-cara yang mungkin berbeda. Gitu. Padahal maksud pemerintah kenapa kita dilarang ya? Kita contoh ada beberapa klaster yang diakibatkan oleh karena tadi ada kebetulan sedang berkumpul-kumpul dan sekarang masih menjadi banyak korbannya. Nah kalau mall dan juga pasar terutama ya itu memang kita berusaha untuk membatasi, tetapi sekali lagi ekonomi juga harus jalan. Karena seperti wacana tadi PSBB ini berbeda dengan lockdown. Kalau lockdown ya semua berhenti, tidak ada aktivitas apapun, aktivitas diambil alih oleh negara, termasuk memberi makan dan seterusnya. Nah, tentu kita harus berpikir kemampuan kita juga belum sampai seperti itu, sehingga betul dibatasi, katanya adalah dibatasi. Boleh melakukan aktivitas tertentu, tapi dibatasi. Nah,
yang paling penting adalah physical distancing ini. Physical distancing. Ya, itu yang paling penting. Sama ketaatan warga terhadap penggunaan masker. Iya. Ini ya seperti tidak apa-apa gitu. Saya juga menyesal sering melihat ada masyarakat yang masih menganggap bahwa ini beban dan seterusnya. Saya percayalah minimal dengan 3 kalau saran saya. Pertama penggunaan masker, cuci tangan bersih, selalu bersih, dan kemudian physical distancing ini harus terus digalakan. Itu sudah cukup efektif menurut saya, walaupun masih ada cara-cara lain yang lebih pada menuju kepada pembatasan yang luar biasa. Oke, Bu Vinda, saya beberapa hari lalu waktu mau ke kantor lewat pasar KM Limo. Bu Vinda dan rombongan sidak pasar. Ya, dan pasar KM Limo itu luar biasa ramai. Ngeri nih kita jengoknya. Iya kan? Pak mana Bu kaget pas PSBB, apakah di situ betul-betul diberlakukan jaraknya itu diatur betul antara pedagang? Sementara aktivitas di sana kan minta ampun ramainya. Ya, terima kasih Mbak Weni. Kami sudah menerapkan beberapa langkah untuk menanggulangi masalah keramaian di pasar. Contohnya yang kita lakukan di Pasar Lemabang. Alhamdulillah sudah berhasil Pak Kapolda. Ini juga berkat kerjasama dari TNI Polri yang sudah sangat membantu kami. Di sana memang kita menerapkan pasar berjarak. Jadi pasar berjarak itu kita berharap sekali pedagang-pedagang ikut tertib. Dalam arti mereka tidak boleh berjualan begitu berdekatan, paling tidak jaraknya 1 meter. Dan kedua yang kita terapkan juga pasar daring. Jadi kita ini supaya supaya pedagang maupun pembeli tidak langsung kontak, tidak langsung datang ke pasar, tapi bisa melakukan jual beli melalui online, seperti itu. Nah, ini juga kita terapkan di Pasar Palimo. Alhamdulillah kemarin saya sudah datang ke sana, sidak, dan sudah mengarahkan supaya penerapan pasar berjarak itu juga kita perlakukan di Pasar Palimo, bahkan insya Allah di seluruh pasar yang ada di Kota Palembang itu harapan kita. Tapi yang paling penting Bu Eni, saya mohon izin juga Kapolda, kita ini tentu saja berharap masyarakat ikut terlibat. Aturan apapun yang diterapkan oleh pemerintah, kalau seandainya tidak diikuti secara maksimum oleh masyarakat, tentu hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi sekali lagi saya berharap betul kepada masyarakat, ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, baru lockdown, baru PSBB ini bisa betul-betul bisa berhasil. Iya. Tapi kan Bu masyarakat macam-macam dengan sangat variasinya yang luar biasa. Sudah tuh Bu mau nak lebaran gitu, ada kaki duit, jadi mesti jualan. Nah, sementara masyarakat kita itu modelnya kalau cuma diimbau udah kenong. Ya, harus ada sanksi yang tegas. Pak Kapoldanya kebanyakan. Padahal Pak, kita mesti tegas nih ya. Ini tadi seperti pertanyaan netizen. Dari YouTube-nya Tribun Sumsel, Heri Pramuja, kami mohon Pak ketegasan menerapkan PSBB. Apa ini? Bab ini, bab ini, caknyo wong kita nih makin hari makin rame baik keluar. Tolong dipertegas lagi tindakannya. Sebenarnya saya komentar ya. Ini. Jadi yang dimaksud dengan tegas, dengan disiplin ini kan sesuatu yang kita harapkan. Tegas itu bukan berarti kejam. Tegas bukan berarti kejam. Ini kan masyarakat kita yang tadi dikatakan harus melakukan aktivitas, nak lebaran, nak apa. Nah, kalau kita semua para petugas di lapangan ini hanya berdasarkan kepada hukum, nanti dia akan kesulitan. Oh, jadi artinya ada keluasan. Ya, disitulah kebijakan atau kebijaksanaan daripada para petugas di lapangan. Ya tadi, gimana nih cara mengatur pasar supaya lebih pada physical distancing-nya bagus, kan dibuat jarak. Itu tegas tapi juga manusiawi, juga menghargai orang-orang yang ekonominya jalan. Ini nggak bisa juga nih. Kita begitu masyarakat ekonominya lemah atau jumlah masalah nanti akan kembalinya ke polisi juga itu. Betul. Ketika terjadi sekarang aja kan sudah banyak yang PHK, sudah banyak dirumahkan. Nah, makanya pemerintah banyak menurunkan bantuan sosial itu kan salah satu upaya. Tapi hanya salah satu upaya. Nah, kalau itu dibiarkan, nanti ujungnya akan banyak kasus-kasus kejahatan. Kita bersyukur sampai saat ini walaupun naik dan terus fluktuatif, ya, artinya tidak masih bisa dikendalikan. Tapi kalau semakin banyak, nah, makanya pemerintah bijaksana, tetap tegas, tapi tidak kejam. Artinya ada semacam
ada sosialisasinya dulu, kemudian harus melihat ini kepentingannya apa dan seterusnya. Disitulah seorang petugas yang ada di lapangan tetap dia harus keras, tegas, ya. Tidak boleh. Tapi kalau memang kondisinya memang harus seperti itu, bisa orang sakit harus keluar. Kan kita juga harus melihat itu. Tentu dengan cara-cara yang lebih bijak. Oke, jadi diskresi diberikan sedemikian rupa, yang penting semuanya bisa berjalan, tapi juga itu tadi Pak ya, tetap ada sanksi kalau yang bandel. Tetap, itu upaya terakhir. Upaya terakhir. Harus bisa beri sanksi. Oke. Nah ini netizen udah nggak sabar, diwakili oleh Irwan yang masuk melalui YouTube-nya Tribun Sumsel. Tolong dibantu Bu Pak kontak laporan untuk pelanggaran PSBB. Nah, masyarakatnya sudah sangat responsif kan? Ya. Apakah sudah ada nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi? Oh ya, ada. Terima kasih Bu Beni. Untuk seluruh masyarakat Kota Palembang yang nantinya ingin melakukan kontak atau laporan terhadap pelanggaran PSBB, kita ada call center. Ada call center. Jadi 112 call center yang memang dari pemerintah Iya, Kota di sini Palembang gini dan Bu, juga 112. 112 dan juga ada Halo Palembang. Halo Palembang. Dan masyarakat itu kan sudah ada aparat dari mulai tingkat kelurahan dan kecamatan, silakan juga itu juga bisa dipergunakan atau dilaporkan di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Dan dijamin nomor itu ketika dihubungi on call 24 jam ya, untuk call center 112 itu on call 24 jam. Nah, nanti kita tes. Ya, silakan dites. Dan Mbak Weni, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Kapolda tadi, bahwa tegas bukan berarti harus kejam. Betul. Karena kami juga pada saat kemarin kita menyusuri beberapa saudara-saudara kita yang masih berada di pinggiran jalan untuk memelas kasihan warga masyarakat. Itu bukan berarti langsung kita ambil, langsung kita sidak, langsung kita karantina dan sebagainya, tapi kita juga memberikan edukasi sekaligus kita memberikan bantuan. Dan kita mengingatkan bahwa besok-besok jangan ke sana lagi atau berada di pinggir jalan. Takutnya nanti setelah didata masih dilakukan, maka kita akan melakukan tindakan tegas. Jadi selalu ada peringatan-peringatan, selalu ada solusi-solusi yang kita berikan kepada masyarakat yang masih dalam arti berada di pinggiran jalan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Ya. Oke. Tegas bukan berarti harus kejam. Ya. Tegas tidak berarti kejam. Ya. Ya. Dan sanksi upaya terakhir. Ya. Itu poin-poin penting dari Pak Kapolda dan juga tentu Ibu Vinda. Baik, Pak Kapolda, ada berapa banyak polisi? Kalau Palembang kan ngomong polisi ya, bukan polisi ya. Ada berapa banyak polisi nak dikerahkan untuk bantu Pemkot? Ya, kalau yang kan ada 2 Pemkot yang melaksanakan kegiatan ya. Karena saya kan di Polda. Sebenarnya yang memang pas tuh Kapolres Tabes ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan dalam wilayah ini, Bapak juga. jadi untuk di Polres Tabes ini atau di wilayah Pemprov Palembang ini semua polisi yang ada di Kota Palembang kurang lebih 1000-an itu sudah siap untuk membantu. Termasuk yang di Prabumuleh itu mungkin 600-700 sudah siap. Tetapi kalau kurang, tentu apalagi yang di Palembang ini Polda sudah siap membackup. Termasuk juga Polres-Polres lain akan siap membantu seberapapun yang dibutuhkan oleh Pemprov untuk menegakkan PSBB ini. Jadi tidak usah khawatir. Kita siap galau. Nah, juga tentu bersama dengan teman-teman TNI, juga teman-teman dari Pol PP dan teman-teman lain. Kita siap pokoknya. Siap ya. Oke, Bu Vinda, jadi berapa ton beras yang akan diberikan kepada masyarakat selama PSBB? Masyarakat yang itu tentunya yang tepat untuk diberikan bantuan. Ya, terima kasih Mbak Weni. Saat ini kan sama-sama kita ketahui jumlah kemiskinan di Kota Palembang ada sekitar 116.000 sekian. Yang sudah mendapatkan PKH maupun bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ada sekitar 65.000 sekian. Nah, yang masih menjadi belum mendapatkan bantuan juga baru mungkin sekitar ada bantuan BLT yang kemarin sekitar 17.000. Yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah kota itu masih sekitar 49.000 sekian. Nah, itu sudah kita berikan bantuan. Kemarin selesai tanggal 15 Mei, seluruhnya sudah kita distribusikan seluruh bantuan itu. Akan tetapi kan ada data misbar lagi, Mbak. Misbar ini miskin baru, sekitar 32.000. Nah, ini yang sudah secara bergulir juga kita bantu melalui bantuan-bantuan yang sudah hadir, mulai dari bantuan Presiden dan juga bantuan dari kementerian-kementerian yang lain. Akan tetapi kalau memang tidak mencukupi, ini semuanya akan kita alokasikan APBD juga. Oke, baik. Sudah hampir 1 jam ataukah sudah 1 jam setengah? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke,
Baik Pak Kapolda dan Bu Finda, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Tapi saya dari tadi penasaran. Mak malu ceritanya, Kapolda bisa ada gelar profesor. Kayak dulu Bu ya kita tahan dikit ya. Kita pengen denger ceritanya. Profesor loh. Jadi ceritanya. Iya, saya Panjang kalau ceritanya. Iya, yang singkat deh. Jadi sebenarnya ini kan dimulai dari saya itu sukanya belajar. Oke. Suka belajar itu dalam arti saya selalu berpikir saya polisi menghadapi masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia yang luar biasa kemajuannya. Tentu saya nggak cukup kalau hanya sekedar S1. Jadi saya sambil bekerja, saya kuliah, kemudian waktu itu S2-nya juga paralel SDM, kemudian S3-nya atau dokternya juga SDM. Nah, setelah itu saya ngajar di PT IKA atau di tempat-tempat lain. Saya ada kesempatan untuk mengikuti program profesor tersebut. Ya alhamdulillah, mungkin Tuhan memberikan amanah kepada saya. Ya sudah, kenapa tidak gitu? Karena waktu itu kan saya jadi ASDM, asisten sumber daya manusia Kapolri, di mana saya harus mengelola hampir 450.000 personel Polri. Yang saya pikir dengan gelar S1, S2 itu belum cukup untuk mengelola sumber daya yang seperti banyak. Sehingga saya berusaha mengisi ya artinya pengetahuan saya dengan mengajar, untuk belajar dari yang lain. Sehingga saya ya karena anugerah tadi mendapat gelar profesor. Itu baik sebenarnya. Itu baik. Cuman lamo saro jadi profesor tuh. Tapi tidak botak, Tidak botak, ya. Pak Profesor dari Universitas apa? Saya dari PT IKA. Dari PT IKA-nya ya, dari PT IKA-nya. Jadi memang Pak Kapolda kita satu ini memang apa namanya beda ya, different ya. Orang SDM tuh biasanya dikenal kaku-kaku loh, tapi enggak ternyata ya. Harus lulus kalau orang SDM. Orang SDM justru harus lulus. Oke. Pak Kapolda sekali lagi terima kasih banyak, Bu Finda, semoga PSBB-nya kita semua bisa lancar. Doa kita sama-sama, berusaha sama-sama, ya kan? Dan lagi kita semua tentunya sehat. Amin ya. Oke, sebelum berakhir tunggu dulu kita foto wifi sudah lama kalau setiap kali wawancara kan biasanya wifi. Tapi karena dalam rangka pandemi tidak wifi. Nah, kali ini wifi-nya karena biasanya semuanya lewat Zoom. Jadi sekarang kita wifi-nya pakai masker kayak kita marah netizen. Kamu mau dari sana, aku dari sini, oke? Nah, gini. Bu, kapan? Oh, penuh ya? Hah, tunggu dulu. Tunggu. Mati ke kok di live juga. Hah, kok penuh ya? Maaf, mundur sedikit, Pak. Saya maafkan ya. Oh, enggak deh, bisa kok. Tunggu. Ini tangannya hilang. Tangannya hilang. Tunggu. Masih lama, Mbak. Enggak apa-apa, soalnya aja. Mundur dikit lagi, Mbak. Gini. Nah, ya. Pak Kapoldanya nggak kelihatan. Kalau nggak usah ini, nggak usah misalkan gitu, kamu aja. Gitu. Ya Pak. Kelihatan maskernya aja. Ya bisa. Oke. Sip. Terima kasih sekali lagi Pak. Say hello, say goodbye ke netizen sekalian. Sukses selalu. Sama-sama. Baik, itu tadi perbincangan kita, perbincangan yang mendadak tapi semoga bermakna bagi warga Kota Palembang pada umumnya tentang menjelang PSBB. Palembang menjelang PSBB yang akan berlangsung mulai besok Rabu 20 Mei 2020. Kita akan jumpa lagi pada acara yang dengan topik berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang sama. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye.